Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul "Ini hasilnya jika beli semua saham high dividend, update tahun 2024". Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Sebelum kita melihat bagaimana hasilnya jika membeli semua 15 saham high dividend dan perbandingan dividen tahun 2023 dan 2024, kamu sebaiknya perlu paham dulu tentang konsep berpikir dividen investing. Nah, saya sudah sempat buat beberapa video yang bahas tentang topik itu. Ini merupakan salah satu pembahasannya. Jadi, agar pemahaman kamu bisa lebih lengkap, mari simak dulu video berikut ini. Nanti di akhir video kita akan melihat hasil dari dividen investing untuk 15 saham high dividend. Perbandingannya juga akan melihat dari aspek capital gain. Ada 4 poin utama yang ingin saya bahas. Yang pertama, konsisten membagi dividen dan berusaha meningkatkan jumlah dividennya. Tentu saja ini berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, proyeksikan dividen di masa mendatang. Yang ketiga, dividen receh saat ini mungkin bisa menjadi banyak di masa depan, bahkan berpotensi balik modal dari dividen. Dan yang keempat, menikmati uang gratis setiap tahun jika sudah balik modal. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Poin pertama, konsisten membagi dividen dan berusaha meningkatkan jumlah dividennya. Nah, ini ada 2 saham yang saya jadikan contoh seperti video yang saya buat di tahun 2020, yaitu BBRI dan BMRI. Kamu bisa lihat sini data tentang dividen yang dibagikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Kenapa saya mengambil data tahun yang dibagikan adalah 2020? Karena agar perbandingan dividen growth yang diambil sebelum krisis tahun 2020 lebih realistis. Karena seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi di tahun 2020 merupakan pencapaian dari laba tahun 2019, yang mana laba tersebut sebelum terjadinya krisis di tahun 2020. Sehingga kita harus membandingkan data sebelum krisis dan data sesudah krisis agar perbandingannya menjadi lebih realistis. Nah, kamu bisa lihat di sini. Yang pertama, saham BBRI. Jika teman-teman lihat di sini, terjadi penurunan pembagian dividen di tahun 2021 dari yang awalnya 168 menjadi 98,9 per lembar saham. Hal itu terjadi karena di tahun 2020, BRI dan kebanyakan perusahaan besar lainnya mencatat penurunan laba yang didampak dari krisis ekonomi. Kamu bisa lihat bahwa dividen per share BBRI turun sekitar 41%. Tapi setelah krisis, tahun 2022 dan 2023 dividen growth-nya bahkan naik sangat signifikan, bahkan mencapai 76 dan 65%. Nah, sekarang bagaimana jika kita simulasikan? Misalnya, dengan data dividen per share di tahun 2020 ini, akan terjadi dividen growth seperti apa untuk mencapai dividen per share 288 di tahun 2023? Berdasarkan data yang ada, kamu bisa lihat bahwa jika kita menggunakan simulasi growth 65%, angka 168 di tahun 2020 akan menjadi 287 di tahun 2023, yang mana angka ini mirip seperti dividen per share yang dibagikan di tahun 2023. Memang angka 65% setiap tahun ini kita tidak bisa pukul rata, karena seperti yang kamu tahu di tahun 2021 hanya dividen per share yang dibagikan Rp98,9 saja. Padahal jika kita menggunakan proyeksi growth 65%, seharusnya dividen per share-nya 277. Tapi hal ini tidak menjadi masalah, karena jika ditarik dalam jangka panjang di tahun 2023, simulasi growth 65% akan menghasilkan dividen per share 287. Hal yang sama berlaku juga untuk saham BMRI, di mana kamu bisa lihat bahwa di tahun 2021, dividen per share-nya turun, yang mana growth-nya turun sekitar 37,6%. Tapi dalam jangka panjang, dividen growth-nya bisa terus naik bahkan mencapai 63% di tahun 2022. Jika BRI kita gunakan simulasi growth 65%, maka pada BMRI simulasi growth-nya 46%. Meskipun lebih rendah dibandingkan BBRI, tapi simulasi growth BMRI juga bisa dikatakan sangat besar, di mana dengan simulasi growth 46%, dividen per share di tahun 2020 176 akan menjadi 263,26 di tahun 2023. Nah, sebagai informasi, angka dividen per share ini sudah disesuaikan dengan stock split 1:2 untuk saham BMRI. Poin kedua, proyeksi dividen di masa mendatang.
Setelah kita mengetahui simulasi growth yang kita gunakan, yaitu BRI 65% dan BMRI 46%, angka tersebut bisa kita gunakan untuk memproyeksikan dividen per share di masa mendatang, baik itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Nah, tapi rasanya tidak realistis jika menggunakan simulasi growth yang sebesar itu. Karena seperti yang kamu tahu, dividennya semakin besar menuntut perusahaan untuk menghasilkan laba yang semakin besar juga. Dan rasanya kurang realistis jika menggunakan growth laba sebesar 46 dan 65%. Oleh karena itu, saya hanya menggunakan growth konservatif yang mana hanya 10% saja. Angka ini tentu lebih mudah dicapai oleh perusahaan-perusahaan besar dan bahkan sering dicapai oleh mereka. Jika kita menggunakan simulasi growth konservatif 10%, maka dividen per share 288 di tahun 2023 diproyeksikan akan menjadi 747,57 di tahun 2023. Dan untuk dividen per share BMRI 264 di tahun 2023 diproyeksikan akan menjadi 686 di tahun 2033. Tapi ingat, ini dengan asumsi growth konservatifnya 10%. Apabila perusahaan mampu mencetak laba yang jauh lebih tinggi dibanding 10%, maka bisa disimpulkan dividen per share yang akan dibagikan mungkin saja akan jauh lebih besar dari simulasi ini. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu mencetak growth konservatif 10% atau di bawah 10%, maka dividen per share yang akan dibagikan dalam jangka panjang mungkin tidak sebesar simulasi yang saya buat ini. Tapi dari sini kamu bisa melihat bahwa meskipun kita menggunakan growth konservatif hanya 10% saja, yang mana angka ini jauh lebih rendah dibandingkan realita yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang, maka akan diperoleh kenaikan dividen per share yang sangat signifikan. Hanya dengan memperhatikan kinerja laba perusahaan dari tahun ke tahun. Poin ketiga, dividen receh saat ini mungkin bisa jadi besar di masa mendatang. Sebagai contoh, dengan harga saham BBRI saat video ini dibuat dengan angka 6.125, mungkin dengan proyeksi dividen per share 317 di tahun 2024, dividen yieldnya hanya sekitar 5,1% saja. Angka ini bisa dikatakan sangat receh. Tapi apabila dengan menggunakan growth konservatif 10% saja, maka dividen yield yang akan kamu peroleh di tahun 2023 apabila dividen per share-nya 747 akan menjadi 12,21%. Menarik bukan? Saham BRI yang merupakan saham big caps, yang merupakan juga salah satu saham terbesar di Indonesia, memberikan potensi dividen yield 12% dalam beberapa tahun ke depan. Nah, bagaimana untuk Bank Mandiri? Dengan menggunakan growth konservatif 10%, jika membandingkan harga saham 7.025, mungkin saat di tahun 2024 yieldnya hanya 4,1% saja. Tapi di tahun 2023 berpotensi menghasilkan dividen yield 9,7% apabila menggunakan growth konservatif 10% saja. Jadi angka ini bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Growth yang semakin besar berpotensi memberikan dividen per share dan dividen yield yang semakin besar juga. Poin keempat, dapat uang gratis setiap tahun jika sudah balik modal 100%. Nah, ini yang menarik. Bagi pemegang saham yang sudah memiliki saham-saham unggulan sejak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin menurut saya pribadi mereka sudah tidak terlalu pusing terhadap naik turunnya harga saham. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena mungkin saja mereka sudah balik modal 100% dari dividen yang mereka terima setiap tahun. Hal ini bisa kita lihat apabila misalkan nih kita mengasumsikan terjadi kenaikan growth konservatif sekitar 10% setiap tahun, maka dividen yang kamu terima untuk saham BBRI sejak tahun 2024 hingga 2035 adalah 6.779. Dan jika menggunakan harga saham saat video ini dibuat dengan angka 6.125, itu artinya kamu bisa balik modal di tahun 2035 atau memperoleh total dividen 110% dari harga pembelian kamu 6.125 di tahun 2024. Nah, begitu juga untuk saham BMRI. Dengan harga saham 7.025 diproyeksikan akan balik modal di tahun 2036 atau dengan kata lain 101% dari harga pembelian kamu dengan total dividen 7.139. Tapi kembali lagi, angka ini hanya proyeksi, bisa saja lebih besar, bisa juga lebih kecil. Itu semua tergantung dengan kinerja perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.
Tapi apabila kita menarik ke belakang, dalam beberapa waktu terakhir ini, kamu bisa melihat bahwa saham-saham unggulan seperti saham big caps, untuk khususnya saham-saham perbankan Big Four, dan masih banyak lagi saham-saham blue chip lainnya yang menghasilkan kinerja yang bahkan jauh di atas 10% setiap tahunnya. Dan hal itu apabila mereka konsisten dan berkomitmen kepada pemegang sahamnya untuk terus membagikan dividen, akan berdampak kepada dividen per share yang semakin besar. Kamu bisa lihat contoh seperti saham-saham batubara. Di tahun 2022 dan 2023, mereka membagikan dividen yang cukup besar jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, karena terjadi kenaikan harga batubara. Nah, hal itu karena laba perusahaan mereka menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sehingga dividen per share-nya semakin besar, dividen yield-nya semakin besar, dan potensi balik modalnya juga semakin besar, khususnya bagi mereka yang membeli saham-saham batubara saat harganya rendah. Dividen investing merupakan metode yang akan kelihatan efeknya dalam jangka panjang, mungkin di atas 5-10 tahun. Dalam jangka pendek, dividen investing akan terlihat biasa saja, karena hanya memperoleh dividen receh. Tapi di masa depan, ada potensi memperoleh dividen yang lebih besar, bahkan mungkin juga balik modal dari dividen. Memang, tidak selalu dividen naik setiap tahun, karena ada tahun di mana kinerja perusahaan juga turun, misalnya resesi tahun 2020. Tapi jika ditarik dalam jangka panjang, kamu bisa lihat sendiri efeknya seperti apa. Saat kamu sudah balik modal dari dividen, kamu tidak pusing lagi naik turun harga, dan menikmati dapat uang gratis setiap tahun. Di sini kita hanya bahas dari sisi dividen, belum lagi potensi capital gain yang bisa membuat total asetmu naik signifikan. Sebagai contoh, untuk saham BRI apabila memang benar di tahun 2035 kamu sudah balik modal, berarti untuk tahun 2036, 2037 dan seterusnya, dividen yang kamu peroleh merupakan uang gratis yang kamu dapatkan di luar modal yang kamu sudah belikan saham. Karena modalmu sudah balik 100%. Begitu juga dengan saham BMRI di atas tahun 2036 atau di tahun 2037 dan seterusnya. Ini merupakan salah satu hal yang menarik. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika dividen yang kita dapatkan kita reinvestasikan kembali untuk membeli saham? Hal itu bisa dikatakan semakin baik apabila saham yang kamu pilih itu tepat. Karena dengan semakin banyaknya jumlah lembar saham yang kamu peroleh, dividen yang kamu terima akan semakin besar dan hal itu bisa mempercepat kamu untuk balik modal. Tapi kembali lagi, ini tergantung dari gaya investasi kamu sendiri. Dan kamu juga harus mempertimbangkan bahwa saham tersebut tepat untuk dilakukannya dividen investing. Karena tidak semua saham cocok untuk metode ini. Memang metode ini terkesan lambat, tapi dalam jangka panjang bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang cukup efektif untuk membuat kamu balik modal ataupun memperoleh keuntungan yang rutin setiap tahun. Karena ingat, pasar modal itu identik dengan capital gain, tapi dividen investing juga merupakan salah satu hal yang bisa kamu pertimbangkan. Mungkin saat ini hanya receh, tapi di masa depan bisa menjadi besar apabila kamu membeli di saham yang tepat, di harga yang tepat, dan menggunakan metode analisa yang tepat. Meski begitu, kamu juga tetap harus ingat bahwa saham ada resikonya. Kita tidak boleh hanya lihat dari bagusnya saja, tapi lihat juga potensi ruginya. Ada kemungkinan dividen yang diterima tidak sesuai proyeksi. Kinerja perusahaan terus turun dan kamu akhirnya rugi besar. Jadi, tetap berpikir realistis di pasar modal. Sekitar 4 bulan yang lalu, saya sempat buat video dengan judul yang mirip. Sekarang saya mau berikan update-nya kepada kamu. Jika di video sebelumnya, berdasarkan dividen tahun 2023, total dividen yield bisa di angka 2 digit. Bagaimana dengan tahun 2024? Apakah secara total dividen yield naik atau malah turun? Nah, pada video ini kita hanya gunakan data 15 saham high dividen saja. Karena ada 2 saham yang belum mengumumkan pembagian dividen di tahun 2024. Pertama, kita bandingkan dulu dari sisi harga saham. Sebagai informasi, data harga saham yang digunakan saat ini adalah berdasarkan data harga tanggal 15 Mei 2024. Kamu bisa lihat ternyata terjadi penurunan harga saham dalam beberapa bulan terakhir sejak video sebelumnya ditayangkan. Dari 15 saham ini, total penurunan harga sahamnya sekitar 3%. Kamu bisa lihat di sini. Dengan kata lain, apabila kamu beli masing-masing satu lot, uang yang kamu sebelumnya keluarkan sekitar 8,85 juta, kini turun menjadi 8,54 juta. Penurunannya sekitar Rp306.000 dalam beberapa waktu terakhir.
Di sini kita hanya gunakan contoh satu lot saja, sehingga penurunannya secara nominal terlihat biasa saja, hanya 306.000 saja. Tapi bagaimana jika jumlah lotnya sudah 100, 1000, 10.000, dan seterusnya? Tentu saja nominal penurunannya sudah jauh lebih besar dari Rp306.000. Jika dilihat lebih detail dari 15 saham ini, hanya ada 5 saham yang harganya mengalami peningkatan, yaitu ADRO, BMRI, BNGA, PTBA, dan UNTR. Kenaikan terbesar ada di saham PTBA sebanyak 21% dan saham BNGA sebanyak 11%. Itu artinya lebih banyak saham yang harganya turun dibandingkan naik. Bahkan ada 3 saham yang mencetak penurunan harga 15% ke atas, yaitu BBRI turun 15%, ASII turun 18%, dan TLKM turun 22%. Sekarang mari kita bandingkan pertumbuhan dividen tahun 2024 dibanding tahun 2023. Nah, karena ada beberapa saham yang biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen final dan interim, jadi saya mengelompokkan data ini dengan membandingkan dividen pertama tahun 2024 dan dividen pertama tahun 2023. Tujuannya agar perbandingan lebih fair dan tidak bias, alias apple to apple. Dari data di samping kamu bisa lihat bahwa secara total terjadi penurunan dividen growth sebesar 63% di tahun 2024 jika dibandingkan dengan dividen pertama tahun 2023. Artinya, apabila kamu beli masing-masing saham sebanyak 1 lot, kita asumsikan 1 lot saja agar perhitungan lebih mudah. Di tahun 2023, kamu terima dividen 1,63 juta. Tapi di tahun 2024, dividennya turun menjadi hanya Rp597.000 saja. Dengan kata lain, ada penurunan sekitar 1,03 juta untuk dividen pertama dari 2 tahun terakhir ini. Penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dividen 15 saham ini, bisa kamu lihat bahwa ada 8 saham yang dividen per share-nya naik di tahun 2024 ini, dan ada 7 saham yang dividen per share-nya turun. Saham-saham yang mengalami kenaikan dividen per share yaitu ANTM, BBRI, BJTM, BMRI, BNGA, HMSP, dan TLKM. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan dividen per share adalah ADRO, ASII, BBNI, BJBR, BSSR, ITMG, PTBA, dan UNTR. Saham yang dividen per share-nya naik paling signifikan adalah Antam sebanyak 61%, BMRI sebanyak 34%, dan HMSP sebanyak 27%. Sedangkan penurunan dividen terbesar berada pada mayoritas saham-saham batubara, di mana 4 saham yang dividennya turun paling drastis adalah PTBA sebanyak 64%, BSSR sebanyak 65%, ITMG sebanyak 73%, dan UNTR sebanyak 75%. Angka ini jika dibandingkan dividen pertama tahun 2024 dan dividen pertama tahun 2023. Poin ketiga, kita akan bandingkan dividen yield tahun 2023 dan 2024. Masih dengan data yang sama, saya hanya akan bandingkan dividen pertama yang diterima karena saat video ini dibuat, dividen tahun 2024 baru dibagi sekali. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa rata-rata dividen yield tahun 2023 adalah 18%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen yield tahun 2024 yang hanya 7% saja. Sebagai informasi, saya gunakan angka harga saham di video sebelumnya, karena diasumsikan kamu tidak melakukan penjualan saham dan masih di hold hingga saat ini. Jadi, harga pembelian kamu masih tetap, hanya dividen per share-nya yang perlu disesuaikan. Harga pembelian adalah sekitar 8,85 juta, dan dividen pertama di tahun 2023 yang diterima adalah 1,63 juta. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dividen pertama tahun 2024 yang hanya Rp597.000 saja. Di sini kamu bisa lihat bahwa dengan total harga beli 8,85 juta, apabila membeli masing-masing 1 lot, dividen pertama tahun 2023 yang kamu dapatkan lebih besar dibandingkan tahun 2024. Bahkan penurunannya sangat signifikan di tahun 2024 ini. Inti dari simulasi ini adalah kamu masih mengalami floating loss dari sisi kapital sekitar 3% dan penurunan dividen per share sekitar 63%. Apabila beli dan hold 15 saham high dividend ini masing-masing 1 lot. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu video ini dibuat pada bulan Mei tahun 2024.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pertengahan tahun biasanya harga akan turun signifikan. Sedangkan video sebelumnya dibuat pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini, di mana biasanya harga saham cenderung lebih tinggi dibanding pertengahan tahun. Hal itulah yang mungkin menyebabkan kenapa sampai saat ini secara total kamu masih memiliki floating loss dan bukan floating profit. Karena periode waktu yang digunakan sebenarnya tidak apple to apple, yaitu saat harga tinggi dan saat harga cenderung turun. Faktor kedua adalah tentang komposisi saham high dividend. Seperti yang kamu lihat tadi, mayoritas saham yang dividen per share-nya turun adalah saham sektor batubara yang dividen per share-nya turun signifikan. Dividen yang dibagi di tahun 2024 berdasarkan kinerja tahun 2023. Sedangkan dividen per share yang dibagi di tahun 2023 berdasarkan kinerja tahun 2022. Kamu juga tahu bahwa kinerja perusahaan batubara di tahun 2023 turun signifikan jika dibandingkan tahun 2022. Mayoritas labanya turun drastis, dan hal itulah yang berdampak pada dividen per share perusahaan. Saham-saham batubara biasanya memberikan dividen per share dan yield yang tinggi jika dibanding dengan sektor lain. Hal itu membuat bobot dividen saham-saham ini jadi signifikan jika ditotal secara keseluruhan. Akibatnya, apabila dividen mereka turun signifikan, hal itu akan berpengaruh kepada rata-rata dividen 15 saham secara keseluruhan. Itulah alasannya kenapa total dividen per share bisa turun hingga 63% di tahun 2024 untuk dividen pertama yang dibagikan. Kesimpulan pertama, membeli semua saham high dividen tidak selalu menguntungkan. Ada poin plus minusnya masing-masing. Ada saatnya dividen yang diterima bisa sangat besar, tapi ada masanya juga menjadi biasa saja. Kedua, selain itu, total dividen sebenarnya cukup dipengaruhi oleh saham-saham yang dividennya naik turun dengan signifikan. Apalagi jika saham tersebut punya bobot dividen yang besar. Ketiga, beli saham high dividen tidak hanya berbicara tentang mencari dividen. Kamu tetap harus pertimbangkan aspek valuasi, agar harga beli kamu bisa maksimal. Jangan hanya karena kejar dividen, kamu jadi mengesampingkan valuasi. Hingga pada akhirnya harga beli terlalu mahal. Tentu tidak nyaman juga jika membeli dividen 10% tapi portofolio malah floating loss 20%. Keempat, kamu tidak wajib beli semua saham high dividend pada waktu yang bersamaan. Beli saja saham yang menurutmu saat ini sedang menarik pada harga dan kondisi yang baik. Meskipun ada saham yang masuk high dividend, tapi jika kinerjanya belum baik dan harganya belum menarik, sebaiknya jangan dulu beli. Poin kelima, inti yang selalu dilihat adalah total portofolio. Tidak peduli kamu hanya beli satu saham atau 100 saham. Tidak peduli ada saham yang hasilkan capital gain 100% atau hanya 10%. Bahkan, tidak peduli ada saham yang memberikan dividen yield 50% dan hanya 5% saja. Apabila total portofoliomu bisa tumbuh dengan konsisten sesuai target, itu sudah sangat bagus. Pertumbuhan portofolio tentu didukung oleh capital gain dan dividen. Jadi kamu harus manfaatkan dua hal itu sebaik mungkin. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang dividen investing, mungkin ebook Strategi Nabung Saham dan Stock for Living bisa membantu. Di sana ada banyak pembahasan yang memuat topik tentang dividen. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.